Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di channel saya. Semoga channel saya bisa memberikan informasi-informasi yang bermanfaat untuk sahabat-sahabat semuanya. Kali ini saya akan menjelaskan betapa mirisnya dunia politik di Indonesia ini. Dunia politiknya penuh drama. Coba bayangin sahabat semua, di saat presiden kita dibully, didemo, dicaci maki, dihina, tapi bapak presiden yang satu ini cukup sabar banget, saudara. Di saat didemo ataupun di mana dia selalu sabar, malah dia memikirkan rakyatnya, gimana caranya biar ada kesetaraan atau keseimbangan. Jangan sampai beras melonjak naik, ataupun di sisi lain jangan sampai juga petaninya itu tidak mendapatkan keuntungan, ataupun jangan diturunkan terlalu drastis. Inilah kebijakan yang sangat luar biasa ini. Tolong kita simak videonya. Lebaran, sehingga persiapan mengenai ketersediaan utamanya bahan pokok itu menjadi sangat penting. Untuk beras saya kira stoknya nggak ada masalah, dan bahan-bahan yang lainnya nanti akan secara detail akan saya lihat di lapangan. Tapi di beberapa pasar coba dilihat sekali lagi, dilihat mengenai beras di pasar Cipinang atau di pasar Johar di Kerawang sudah mulai turun, dan kita harapkan karena panen raya ini akan di lapangan mulai panen, dan panen raya segera mungkin dalam 1 bulan ke depan akan terjadi. Saya kira harga itu akan turun banyak. Gabah juga saya mendapatkan informasi di lapangan sudah turun, tetapi juga turunnya jangan drastis karena petani juga perlu diberikan ruang keuntungan. Untuk sahabat semua, tolong buka mata. Untuk masyarakat kecil, tolong buka mata. Semuanya coba dilihat. Sebenarnya politik apa yang sedang dimainkan di negeri kita ini? Sandiwara apa yang sedang dimainkan di negeri kita ini? Sehingga menurunkan banyak mahasiswa dibayar untuk demo, untuk menjatuhkan presiden, untuk bikin isu kecurangan pemilu. Dengan mahasiswa masih enggak juga berhasil. Sekarang menurunkan emak-emak, sampai dilantik emak-emak, dilantik untuk jadi pendemo, disekolahin dulu untuk jadi pendemo. Nah, inilah videonya. Itu ya Bu, ingat ya, siap dibully, siap ngeluarin modal, dan yang ketiga adalah apa tadi? Karena Anies itu sering dibully, difitnah macam-macam. Ibu jawab gampang aja, saya nggak usah ngomong ibu jauh-jauh, nggak usah. Nanti kita pengen perubahan. Itu ya Bu, ingat ya. Setelah mama dilantik, disekolahkan, digembleng untuk bisa demo di jalanan, lalu diturunkan ke jalan, guys. Seperti inilah coba aksi emak-emak setelah dilantik. Dramanya sangat luar biasa, guys. Inilah videonya. Ya, kami masyarakat kecil ya yang tidak tahu apa-apa, di mana kami tanda kutip bahwa kepolisian itu tahu Preso akan ikutnya cawe-cawe. Jadi jangan sampai ada yang dibully, jangan sampai ada yang diintimidasi, ya. Karena kami hanya menyampaikan suara kami, di mana kami mak-mak sangat merasakan penderitaan. Harga sembako makin, sembako mahal, sekolah mahal. Ini karena pemerintahannya atau karena kondisi ekonomi kita? Pemerintahan itu mereka yang ngendikon, Bapak Ibu, kami mohon maaf. Kami di sini merasa prihatin sekali ketika ada pemilihan umum, kami itu merasa dipecundangi, kami merasa ditipu, betul? Nek ngomongnya enak dipilih kan, Mbak? Pemerintahan yang enak dipilih kan? Padahal guys, kurang apa pemimpin kita? Kurang apa presiden kita? Dengan sabarnya, dengan politiknya sampai disegani ke luar negeri, sampai negeri Malaysia itu bercermin dengan negeri kita ini. Dengan tempat apa, Pak? Dulu kami negara yang paling terkenal lawan rasuah. Sekarang negara yang paling terkenal rasuah, terkenal lawan rasuah diambil oleh Indonesia.
kami mengambil alih tempat Indonesia. Dulu Indonesia negara yang paling rasuah, sekarang Malaysia ambil alih. Malaysia pula negara yang paling rasuah sekarang ini. Tahniah kepada Malaysia kerana ambil alih tempat Indonesia. Bekas menteri yang saya bercakap itu, lepas pilihan raya dia diberi senarai oleh partinya untuk jadi menteri. Jokowi menghantar nama-nama cadangan parti-parti politik kepada KPK. Bila KPK menapis, dua bekas menteri itu tak layak jadi menteri kerana dia bertaraf merah, kad merah. Parti itu terpaksa kemuka nama lain. Bila KPK, Badan Pencegah Rasuahnya, lulus, baru Jokowi angkat menjadi menteri. Saking kagumnya dengan kepemimpinan presiden kita. Dan yang nggak kalah lagi coba, walaupun dibully, dicaci, dimaki, dihina, dikatain apa aja yang nggak enak didengar, dia nggak pernah membalas. Beliau tidak pernah membalas. Coba saatnya kita buka mata, mana yang benar, mana yang salah. Coba yang memang mengaku wawasannya tinggi, pendidikannya tinggi, coba dinilai. Saya orang deso aja menilainya, wah kebalik banget dengan politik ini. Inilah video bapak kita yang sangat adil, sahabat. Jangan tepuk tangan dulu. Begitu saya lihat ini pengadaan barang dan jasa seperti apa. Detail sekarang ini kerja nggak bisa, makro saja nggak bisa, hilang pasti. Target kita pasti lari kemana-mana. Sekarang makro dilihat, mikronya dikejar. Cek yang terjadi. Sedih saya. Belinya barang-barang impor semuanya. Padahal kita memiliki untuk pengadaan barang dan jasa, anggaran modal pusat itu 526 triliun. Daerah, Pak Gub, Pak Bupati, Pak Wali, 535 triliun. Lebih gede daerah. Sekali lagi saya ulang, pusat 526 triliun, daerah 535 triliun. BUMN jangan lupa, saya detailkan lagi, 420 triliun. Ini duit gede banget, besar sekali, yang nggak pernah kita lihat. Dan ini kalau digunakan, kita nggak usah muluk-muluk ya, dibelokkan 40% saja, 40% saja, itu bisa men-trigger growth ekonomi kita, pertumbuhan ekonomi kita, yang pemerintah dan pemerintah daerah bisa 1,71%. Yang BUMN 0,4%. 1,5 sampai 1,7. BUMN-nya 0,4. Nah ini kan 2% lebih. Nggak usah cari kemana-mana, tidak usah cari investor, kita diam saja, tapi kita konsisten membeli barang yang diproduksi oleh pabrik-pabrik kita, industri-industri kita, UKM-UKM kita. Kok nggak kita lakukan? Bodoh sekali kita kalau nggak melakukan ini. Malah beli barang-barang impor, mau kita terus-teruskan, enggak bisa.
Kalau kita beli barang impor, bayangkan Bapak Ibu semuanya, kita memberi pekerjaan kepada negara lain. Duit kita berarti capital outflow, keluar. Pekerjaan ada di sana, bukan di sini. Coba kita belokkan semuanya ke sini. Barang yang kita beli barang dalam negeri, berarti akan ada investasi, berarti membuka lapangan pekerjaan. Tadi sudah dihitung, bisa membuka 2 juta lapangan pekerjaan. Kalau ini tidak dilakukan, sekali lagi, bodoh banget kita ini. Jangan tepuk tangan, karena kita belum melakukan. Kalau nanti melakukan, dan itu 400 triliun lebih nanti, betul-betul semuanya mengerjakan, silahkan kita semuanya tepuk tangan. Kita hanya minta. Sahabat semua, saya di sini tidak mempunyai kepentingan politik. Saya di sini tidak mempunyai kepentingan jabatan ataupun kedudukan. Saya sebagai orang kecil, orang deso, saya melihat di sini di mana letak keadilan. Mahasiswa turun ke jalan teriak-teriak membela masyarakat, membela masyarakat. Masyarakat mana yang dibela? Masyarakat tetap kayak gini. Masyarakat tetap, siapapun pemimpin tetap masyarakat kayak gini. Justru yang buat gaduh ini adalah orang-orang yang mempunyai kepentingan. Kalau masyarakat di sini adem, tentrem, nggak merasa terganggu sama politik, ya sudahlah, jangan bawa-bawa masyarakat. Kalau emang ada kepentingan kedudukan ataupun kepentingan politik, jangan bawa-bawa masyarakat. Orasi dengan partai, kalau emang untuk partai. Kalau emang untuk DPR, orasi untuk DPR. Kalau emang untuk presiden, orasi untuk presiden. Jangan bawa-bawa masyarakat. Nah di sini kadang-kadang masyarakat untuk ganjalan, nggak mempan dengan mahasiswa. Emak-emak diturunkan dengan alasan beras naik, segala naik. Demi kepentingan apa? Masyarakat lagi yang dibawa-bawa. Jadi masyarakat yang mana? Masyarakat di Indonesia ini nggak semuanya pro dan nggak semuanya kontra. Jadi kalau ada kepentingan jangan bawa-bawa masyarakat. Itu aja. Untuk teman-teman semua tolong disimak, dicermati, jangan terpengaruh ataupun terprovokasi. Saya di sini hanya menengahin sebagai wong deso. Jadi nggak enak didengarnya kalau sedikit-sedikit masyarakat, tapi ujung-ujung demi kepentingan pribadi seseorang ataupun untuk kepentingan politik ataupun kedudukan. Nah, ini yang saya kurang setuju. Nah, cukup itu aja yang bisa saya sampaikan.